Ya, coba kita review atau kita coba apa namanya mengulang kembali apa yang kita pelajari 2 minggu lalu untuk mengingat kembali apa yang kita pelajari sehingga kita tidak lupa. Pengenalan akan Allah, apakah Allah ada? Kemarin kita sudah belajar. Eh, ya, sebelum itu kita sudah belajar juga apa yang mempersatukan kekristenan dari seluruh gereja, warna gereja manapun, dan apa yang membedakannya. Dan minggu lalu sudah kita pelajari ini. Dan kembali lagi kita berulang-ulang dan berulang-ulang kita harus mengingat bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi umat manusia itu binasa juga karena tidak memiliki pengenalan akan Allah dan persekutuan dengan Allah. Maka sangat penting kita belajar mengenal Allah sesuai dengan apa yang difirmankannya. Nah, kenapa error ini? Nah, minggu lalu kita sudah belajar bahwa ateis atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan di Indonesia itu sudah ada, tapi hanya beberapa, kira-kira kurang lebih 1752. Ini penelitian dari jumlah ateis di Indonesia menurut ateiscensus.com. Nah, ini minggu lalu sudah kita lihat, dan kita lihat ada argumentasi mengapa orang tidak percaya kepada Allah. Dari Epicurus ini sudah kita pelajari minggu lalu, dan ini dia mempertanyakan tentang di mana Allah waktu ada kejahatan, bahkan penderitaan juga, di mana Allah di sana. Dan kita sudah bahas bahwa kejahatan itu akibat langsung dari dosa, atau penderitaan juga itu akibat dari dosa, dan merupakan hukuman Tuhan karena manusia berdosa. Tuhan izinkan dan Tuhan memakai kejahatan manusia untuk menyatakan kemuliaannya. Yang ketiga, Allah itu kudus, jadi kejahatan tidak berasal dari Allah, melainkan dari akibat dosa manusia. Dan kalau kita lihat di sini, di Mazmur 100 pasal 40 pasal 14 ayat yang ke-1 sampai ke-3, orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Jadi kalau kita lihat orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu bukan hanya di zaman modern sekarang, tetapi sudah ada dalam perjanjian baru. Perjanjian baru dan juga perjanjian lama ya. Secara khusus dalam perjanjian lama itu kan sudah ribuan tahun. Jadi kalau ada orang berkuar-kuar saya tidak percaya kepada Tuhan, nah itu sudah pernah ada di zaman dulu dalam perjanjian lama secara khusus dicatat. Dan kita lihat bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, akhirnya manusia itu ada yang ingin menjadi ateis atau tidak percaya kepada Tuhan. Dan 2 minggu lalu juga kita sudah belajar bahwa beberapa argumen secara logis, ya secara logika mengapa Allah itu ada, yaitu pertama penyebab sosok di balik sebuah ciptaan atau sebab akibat dari sesuatu hal yang ada. Misalnya ada kopi dan roti di satu tempat, kopi dan roti itu tidak mungkin tiba-tiba ada kalau tidak ada yang mengadakan. Nah, pasti ada yang mengadakan. Nah, begitu juga dengan dunia ini, dari mana kita tahu kok bisa tiba-tiba ada dunia ini, pasti ada yang mengadakan, dan itu pasti Allah yang mengadakannya. Kita juga alasan yang kedua adalah karena adanya rancangan dan sistem yang teratur dalam dunia ini, dan kita sudah pelajari minggu lalu seperti alam semesta ini yang berjalan sesuai dengan rotasinya tanpa harus bertabrakan. Dan itu pasti ada yang mengatur, tidak mungkin terjadi secara kebetulan, tetapi pasti ada yang mengatur, dan itu pasti Allah di balik itu semua. Dan ketiga adalah adanya sains, yaitu waktu, ruang, dan materi. Nah, kita berada di ruang dan materi dan waktu, maka sesuatu, waktu, ruang, dan materi itu ada, maka yang mengadakan ruang, materi, dan waktu itu harus berada di luar waktu, ruang, dan materi. Kalau ada waktu, ruang, dan materi, maka Allah itu berada di ruang, waktu, dan materi. Karena Allah itu tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan materi. Dan kita juga lihat dari secara logika, kita hubungkan dengan apa namanya 2 minggu lalu kita hubungkan dengan Alkitab. Ternyata logika-logika yang kita pelajari dari 2 minggu lalu itu bahwa memang Alkitab menyatakan bahwa Allah lah pencipta langit dan bumi. Ya, dan dari mana langit dan bumi ini berasal? Daripada Allah. Tidak mungkin ada secara kebetulan. Dan kalau kita lihat juga mengapa ada sistem begitu terjadi di dunia ini, dan kita sudah pelajari juga bahwa ternyata ada yang mengatur, dan Alkitab menjelaskan bahwa Allah lah yang mengatur itu. Dan yang ketiga bahwa Allah itu roh dan kekal. Dan kalau kita lihat 2 minggu lalu bahwa ruang dan waktu dan bentuk itu sangat terikat, tetapi Allah itu tidak terikat oleh ruang dan waktu dan bentuk atau materi, karena
Allah lah yang mengadakannya, dan kita itu sudah bahas lalu. Dan kita lihat di sini ada teori Big Bang. Ada orang beranggapan dari manakah dunia ini berasal. Nah, orang ateis biasanya merujuk kepada Stephen Hawking bahwa dunia ini berasal dari teori Big Bang, yaitu dari sebuah ledakan yang besar sehingga dunia ini terjadi. Tetapi kita tidak mempercayai itu, karena bagaimana mungkin ledakan itu bisa membuat sistem yang sangat sangat tersistem, sangat teratur. Itu tidak mungkin, ya. Itu tidak mungkin. Seperti misalnya rumah terjadi ledakan, kenapa tidak ada tatanan yang baik? Mengapa hanya waktu di teori Big Bang ini saja terjadi? Dan itu tidak sama sekali mendukung teori Big Bang ini. Dan kalau kita lihat, ternyata Alkitab menjelaskan bahwa dunia ini bukan berdasarkan ledakan teori Big Bang, tetapi berdasarkan firman Allah. Berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, dan seterusnya. Itu 2 minggu lalu. Dan kita juga sudah sampai kepada bahwa beberapa keyakinan tentang adanya Tuhan. Kalau kita tadi sudah beranjak dari ateis ke teis, dari ketidakpercayaan kepada Allah menuju kepada percayanya ada Allah, dan kita sudah maju satu langkah dari itu, dari ateis. Nah, hanya bagaimana ketika kita menyembah Allah, Allah yang mana yang harus kita sembah? Nah, kita sudah juga bahas beberapa di 2 minggu lalu. Ada kepercayaan ketuhanan yang berdasarkan animisme, dinamisme, totemisme, deisme, panteisme, politeisme, monoteisme, dan kita berada di monoteisme. Nah, ini contoh-contoh bentuk kepercayaan, dan kita lihat bagaimana kita mengenal Allah dari ciptaan, dari hati nurani, dari kitab suci, dari Kristus, dan dari gerejanya. Nah, apa pandangan Alkitab? Bahwa manusia itu pasti mencari Tuhan. Tidak mungkin tidak. Setiap orang yang terlahir ini pasti mencari Tuhan. Tidak mungkin tidak. Karena apa? Karena manusia itu adalah makhluk rohani yang selalu merindukan sesuatu yang kekal atau kekekalan. Mengapa ada nanti orang penasaran? Karena memang dia adalah makhluk rohani yang dia pasti cari tahu dari mana dia berasal. Nah, dan ini sudah kita pelajari juga 2 minggu lalu. Ini yang terakhir ya, poin yang terakhir. 2 minggu lalu, ini kesaksian saya. Karena daripada tidak percaya kepada Allah, lebih baik percaya kepada Allah. Karena apa? Kita berandai-andai, seandainya tidak percaya kepada Allah, lalu mati. Seandainya ya, seandainya saya mati, seandainya saya tidak percaya kepada Allah, lalu mati, dan ternyata Tuhan itu tidak ada, maka tidak ada hukuman saya dapat peroleh. Tapi kalau misalnya saya percaya Allah itu ada, lalu saya mati, tapi ternyata Allah itu tidak ada dalam tanda petik, maka saya tidak mengalami hukuman. Maka lebih baik percaya Allah itu ada. Nah, tetapi itu melawan ateisme. Yang ketiga, fakta membuktikan Allah itu ada karena dia berjalan di dalam sejarah, dan Yesus menyatakan dirinya dalam sejarah, bukan dongeng, dan menyatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jadi itu beberapa argumentasi 2 minggu lalu. Saya harap kita bagi yang mendapatkan materi direnungkan, dan bagi kita yang yang punya pertanyaan, harapannya kita bisa diskusi. Nah, terakhir tentang ateisme ini, dulu waktu saya sekolah teologi, jadi saya ingat beberapa waktu ini. Namanya Bapak Francis Nawahoke ya. Francis Nawahoke, dia dosen sekolah tinggal kitab Nusantara. Dia mengatakan demikian. Dia mengeluarkan pernyataan tentangnya ateis. Dia mengatakan, seseorang yang percaya bahwa Tuhan itu tidak ada, itu karena orang itu ingin hidup bebas dari Tuhan. Jadi, mengapa seseorang percaya bahwa Allah itu tidak ada? Atau mengapa seseorang tidak mau percaya kepada Allah? Itu semua didasarkan karena dia ingin hidup bebas dari Tuhan. Atau dengan kata lain, dia secara khusus, dia ingin bebas berbuat dosa. Dengan alasan-alasan demikianlah, akhirnya mereka mengatakan, Tuhan itu tidak ada. Yaitu minggu lalu. Sekarang kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu poin PR minggu lalu ya. Bagaimana? Sudah dapat jawaban? Sebelum saya bahas masuk ke situ, jika Allah itu ada, mengapa ada banyak agama-agama di dunia ini? Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Sudah ada yang saya mau tanya jawabannya satu-satu. Dari
Tapi saya mau tanya, kita semua di sini percaya kepada Allah kan? Gak ada yang ateis setelah belajar 2 minggu lalu. Kalau ateis kita tidak mungkin ada di sini, Kak. Oh iya, puji Tuhan. Oke, berarti kita sudah maju satu langkah. Sekarang kita menyembah Allah yang mana? Nah, dan kita tahu bahwa Allah itu pasti satu. Setuju? Setuju. Oke, setuju. Kalau setuju, kalau Allah itu cuma satu, sebelum kita bahas mengapa ada banyak agama. Ada yang memberi tanggapan? Eh, Putus-putus Pak Acai. Kalau menurut saya gini kan, manusia kan diciptakan kan karena ada free will. Hmm. Nah, di free will-nya itu dia menggunakan kebebasan dia itu untuk menyembah bukan Tuhan, tapi menyembah dewa-dewa lain, seperti agama-agama lain, seperti agama Buddha, atau Katolik, atau Konghucu, atau Islam. Kan Hmm. itu pilihan dari manusianya itu. Ya, dari Pak Acai itu dari pilihan bebasnya manusia. Free will. Iya, Oke, betul. itu poin satu yang kita dapat dari Pak Acai, pilihan bebas. Karena waktu zamannya sebelum Tuhan Yesus lahir pun juga kan banyak manusia yang sudah menyembah dewa-dewa Baal. Dewa Ya, Molo, dewa Baal, dewa apa. ya. Oke Pak, Hmm, terima kasih Pak. Oke. Oke, itu dari Pak Acai. Yang lain ada yang sudah dapat jawaban? Maaf, Kak, tadi saya ada telepon, jadi suaranya ini. Iya, nggak Se apa-apa. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Gimana yang lain? Sudah dapat jawaban dari, jadi harapannya kita ikut kelas ini bukan sekedar kita ikut-ikutan, tapi kita bisa koreksi diri kita, pengetahuan kita juga. Ada yang lain? Jika Allah itu Tadi, satu, mengapa ada banyak agama? oke. Iya sih, saya juga setuju dengan jawaban Pak Aceh tadi ya. Memang manusia itu intinya adalah makhluk penyembah ya. Dia selalu mencari apa yang dia sembah. Nah, memang sebelum Tuhan Yesus datang kan kita seperti yang kakak jelasin itu menyembah berhala, menyembah pohon, animisme, dinamisme begitu. Jadi mereka mempunyai keyakinan terhadap nenek moyangnya. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, barulah itu eh, kita menyembah Allah yang benar. Nah, di situ ketika kita sudah menerima kebenaran itu, itulah yang menjadi tugas kita untuk menyampaikan berita baik ini kepada yang belum menerimanya. Jadi, Kemute, Bu Dewi, kemute. Kemute Bu. Bu Dewi, kemute. Ya Pak, gimana? Sini hangat di luar dingin ya. Dingin juga, saya juga pakai jaket. Hangat tapi di sini. Hangat. Bu Dewi termute. Tapi intinya Bu Dewi mengatakan bahwa eh, setuju dengan Pak Aceh karena pilihan bebasnya manusia. Ya, telepon Bu Dewi. Yang lain, bagaimana? maaf tadi suara ulang lagi ya. Iya. Iya, itu ada panggilan grup tadi, Bu Fang. Bu Fang, silakan. Ya, Bu Dewi. Iya, tadi ada panggilan grup itu doa puasa. Jadi suaranya suka hilang saya kalau ada panggilan. Iya, iya. Gimana kabarnya Bu Silakan. Fang? Sehat Bu Fang? Sehat. Semua cari Bu Fang malam ini. Karena sudah ada aktif kegiatan ngajar di sekolah, jadi ya biasalah lagi memanage waktu dengan baik lagi. Time manajemennya. Iya. Apakah Ibu sudah dapat jawaban? Atau setuju dengan yang lain? Kalau saya beda. Kalau saya jadi sejak Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, saat itu dia ya manusia itu udah terpisah dari Allah ya. Jadi mereka itu punya apa sih makan dari buah pengetahuan itu, sehingga itu dia
Ya, dari situlah mereka itu menciptakan sebuah kepercayaan. Ya, terlahirlah ada agama Buddha, agama Hindu, agama Islam. Jadi dia tidak lagi apa tidak ya karena dia sudah terpisah dari Tuhan, karena dia makan dari buah pengetahuan itu, ya akhirnya terciptalah itu ada punya kepercayaannya masing-masing seperti agama Buddha, agama Hindu, agama Islam. Dia tidak lagi mempercayai Allah. Kalau itu sih dari saya ya, karena dari dia makan dari buah pohon pengetahuan, karena dia ingin seperti Allah, jadi dia punya pendapat sendiri gitu loh, bukan lagi menurut pendapatnya Tuhan gitu loh, sehingga timbullah yang namanya itu agama Buddha, agama Islam, agama Hindu, dan agama apa nih, agama apa lagi nih? Ya itu sih saya ya, karena mereka karena jatuh dalam dosa itu karena ingin seperti Allah, sehingga dia kan mempercayai dirinya sendiri, mempercayai kepercayaannya, dia punya pendapat sendiri, jadi tidak lagi tidak memiliki pendapatnya Allah gitu, karena kita hidup kita itu kan hidup oleh roh, hidup kita itu sebetulnya kan hidup di dalam kebenaran Tuhan, tapi karena terpisah, karena dia pengen menjadi seperti Allah, sehingga mereka itu menganut yang namanya, sehingga timbullah mereka itu percaya dengan dirinya mereka sendiri, tidak lagi mengandalkan Tuhan, kepercayaan yang maksudnya kebenaran Allah, itulah yang membuat timbullah itu banyak agama. Kalau itu sih dari saya. Oke Bu, terima kasih Bu Fang, terima kasih Bu Dewi, terima kasih Pak Cai, Pak Cai untuk jawabannya. Semua jawaban itu betul untuk itu. Terima kasih untuk jawabannya, berarti dikerjakan tugasnya. Nanti kita akan lihat lagi, kita akan bahas lebih dalam lagi. Jadi kalau kita lihat di gambar ini kan ada berbagai macam-macam agama ya, di dunia ini. Kurang lebih inilah perwakilan agama di dunia ini, simbol-simbol agamanya. Sebelum kita masuk, kenapa belum ya? Ya, sebelum kita bahas ke dalam, jika Allah atau Tuhan itu satu, mengapa ada banyak agama? Nah, sebelum kita masuk ke situ, perlu kita ketahui dulu tentang sifat-sifat Allah. Dan saya coba akan cepat nanti ya, membahas ini sebelum kita masuk ke poin dari pertanyaan di awal tadi. Sifat-sifat Allah, perlu kita mengetahui bahwa Allah itu kekal. Nah, ini menegaskan bahwa Allah itu tidak memiliki awal. Ya, jadi Allah itu tidak memiliki awal. Keberadaannya tidak diawali oleh waktu dan tidak diakhiri oleh waktu. Namun dia adalah kekal, dia di atas waktu dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itulah Allah. Yang kedua juga bahwa Allah itu bukan manusia. Nah, tapi nanti menjadi pertanyaannya bagaimana dengan Yesus? Nah, itu nanti kita akan bahas lebih dalam. Tapi yang jelas bahwa Allah itu bukan manusia. Ini juga menegaskan bahwa Allah itu tidak diciptakan, melainkan pencipta. Keilahian Allah tidaklah diciptakan seperti manusia, melainkan dia adalah kekal dari dulu, sekarang, dan selamanya. Nah, kebanyakan orang salah memahami iman Kristen adalah seolah-olah orang Kristen ini menjadikan manusia menjadi Allah atau mengangkat Yesus jadi Tuhan. Nah, nanti kita akan belajar di kelas-kelas selanjutnya. Yesus bukanlah Tuhan manusia yang diangkat jadi Tuhan. Kita tidak mempercayai itu. Yang ketiga, sifat Allah itu juga kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini juga menegaskan bahwa Allah itu kudus adanya dengan dengan pengertian juga bahwa Allah itu tidak kompromi dengan dosa. Yang keempat adalah Allah itu pencipta dan pemelihara hidup. Ada ayat-ayatnya, nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini menegaskan bahwa Allah itu pencipta, bukan diciptakan. Segala dunia ini, isi dunia ini berasal daripada Allah. Dan yang kelima, nah ini yang perlu kita ketahui. Yang kelima adalah Allah itu transenden dan imanen. Maksudnya apa? Apa itu transenden? Ini menegaskan bahwa Allah itu dia tak terbatas. Satu sisi transenden itu artinya adalah Allah itu tak terbatas. Dia berada di atas seluruh alam semesta. Dia itu maha besar. Kalau kita pernah nyanyikan lagu Elsa, dan Elsa itu artinya dia maha besar. Dia maha tak terbatas. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah,
Itu keberadaan Allah itu transenden. Nah, meskipun dia transenden, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi dia itu juga imanen. Imanen maksudnya apa? Imanen itu maksudnya begini. Meskipun dia tak terbatas, tetapi dia tinggal dan berada di alam semesta ini. Dia meliputi alam semesta yang tak terbatas ini. Saya kasih contoh. Misalnya doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di surga, kan kalau kita berdoa Bapa kami yang di surga. Nah, maksudnya apa Bapak ketika kita berdoa ya Bapa? Maksudnya Allah itu satu sisi kan Allah itu tak terbatas kuasanya. Dia melebihi alam semesta ini. Dia di atas semesta ini. Tetapi meskipun dia itu transenden, tapi dia imanen sehingga kita bisa dia panggil dia Bapa. Nah, artinya dia juga yang tak terbatas itu juga menghampiri umatnya. Sehingga kita mengatakan, Bapa kami yang di surga. Ya Bapa. Jadi kita bisa, meskipun dia misteri, Allah itu penuh kemisteriusan. Tetapi Allah itu tetap imanen. Dia bukanlah Allah yang bersembunyi di balik tirai. Tetapi dia juga Allah yang bisa bisa kita memiliki persekutuan dengannya. Nah, itu yang dimaksud dengan transenden dan imanen. Kita dapat menghampiri dia, ya. Dan tentunya menghampiri dia itu melalui Yesus Kristus. Nanti selanjutnya kita akan bahas bagaimana kita menghampiri Allah di dalam Yesus Kristus. Yang keenam, Allah itu Maha Tahu. Ini menegaskan bahwa Allah itu Maha Tahu. Ia mengetahui apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang telah terjadi. Bagi dia tidak dapat disembunyikan apapun itu juga. Kalau kita coba menyembunyikan segala sesuatu daripada dia, kita tidak bisa menyembunyikan. Bahkan dosa sekecil apapun, kalau kita mencoba menyembunyikan daripada manusia, tetapi di hadapan Allah kita tidak bisa menyembunyikannya. Nah, sebelum ke ini dulu, saya mau tanya kepada kita semua. Sebelum kita lanjut ke, ini tinggal beberapa poin lagi. Sebelum kita ke poin, jika Allah itu satu, mengapa ada banyak agama. Kita masuk ke poin yang Maha Tahu ini. Saya mau tahu, hanya Allah yang Maha Tahu. Setuju? Setuju. Setuju. Kira-kira setan itu Maha Tahu atau tidak? Sama, Maha Tahu juga. Gimana Pak Acai? Kalau menurut saya sama, Maha Tahu juga. Oke, Maha Tahu. Setan itu Maha Tahu. Siapa yang setuju dengan Pak Acai? Siapa yang tidak setuju? Siapa yang setuju dengan Pak Acai atau tidak setuju dengan Pak Acai? Apa ya tadi Kak? Maaf saya kelewatan ada telepon masuk jadi nggak ada suaranya. Ya. Allah itu Maha Tahu. Apakah setan juga Maha Tahu? Setuju. Setuju, Bu? Bu Fang? Ya, Allah itu Maha Tahu. Ya, kalau setan? Nggak Maha Tahu. Tidak Maha Tahu, setan tidak Maha Tahu. Pak Acai? Gimana tadi, Pak? Kalau Setan? menurut saya Maha Tahu juga. Oh, Maha Tahu juga. Oke. Terima kasih untuk jawabannya. Bisa kasih alasan kenapa Pak Acai bisa memiliki pernyataan demikian? Ya karena kalau orang dimanapun juga, kalau pas dia lengah dia membuka celah, Tuhan langsung, iblis langsung masuk. Gimana Pak? Putus-putus Pak? Kalau manusia membuka celah dirinya kepada dosa, maka setan langsung masuk. Iya. Jadi maksudnya Allah Maha Tahu, setan Maha Tahu? Ya mungkin, ya Maha Tahunya ya mungkin ya, manusia yang berbuat dosa dia langsung masuk gitu. Celah itu membuka celah untuk berbuat dosa, setan langsung masuk. Oke, baik. Kalau menurut saya gitu. Ya, terima kasih Pak untuk jawabannya. Dan ini sering saya temukan juga. Banyak yang setuju dengan Pak Acai bahwa setan itu juga Maha Tahu seperti Allah. Kenapa? Apakah setan tahu masa lalu? Tahu. Tahu masa sekarang? Yang telah terjadi satu detik yang lalu? Tahu. Tapi bagaimana dengan masa depan? Apakah setan tahu? Tidak tahu. Itu dari Bu Fang, tidak tahu masa depan. Kalau Pak Aceh gimana Pak? Iya, sepertinya sih tidak tahu ya. Tidak tahu ya Pak. Berarti, Iya. Nah, seperti saya bilang tadi, Maha Tahu itu artinya dia tahu masa lalu, dia tahu masa sekarang, dan dia tahu masa depan yang akan terjadi. Tapi banyak orang tertipu, setan itu seperti Maha Tahu. Dia tahu masa depan. Nah, dalam alam semesta ini, perlu kita ketahui bahwa dalam alam semesta ini, hanya Allah saja yang Maha Tahu.
Selain daripada Allah tidak ada yang maha tahu. Bahkan malaikat pun tidak maha tahu. Manusia juga tidak maha tahu. Setan termasuk setan juga tidak maha tahu. Apakah manusia tahu? Tahu, tapi dia tidak maha tahu. Apakah setan tahu? Setan itu tahu, tapi dia tidak maha tahu. Nah, tapi ada orang beranggapan setan itu maha tahu. Sepertinya setan itu tahu masa depan. Misalnya begini, Bu Dewi tiba-tiba datang ke orang dalam tanda petik pintar. Lalu orang pintar ini katakan ke Bu Dewi, Bu, minggu depan Ibu dapat mobil Ferrari. Bulan depan atau 3 bulan kemudian Ibu dapat Ferrari. Amin kan dong, Bu? Amin. Amin. Nah, Bu Dewi percaya. Ternyata kemudian 3 bulan kemudian ternyata Bu Dewi dapat mobil Ferrari. Nah, pertanyaannya apakah setan tahu masa depan? Banyak orang terkecoh, loh. Buktinya Bu Dewi dapat mobil Ferrari. Ada juga buktinya orang itu dapat jodoh berdasarkan perkataan orang pintar itu. Dan orang pintar itu dapat dari alam goib. Alam goib itu memberitahukan dia punya pacar dan tahun depan dia akan menikah. Dan tahun depan dia dapat rumah. Tahun depan dan dapat bla 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 bla. Tapi nampaknya setan bukan hanya tahu masa lalu, tapi tahu juga masa depan. Bahkan ada kasus juga. Kasus ada seorang yang kehilangan. Seseorang itu kehilangan dan kemudian orang itu pergi ke dan tanda petik ke orang pintar lagi. Paranormal, dukun. Paranormal Ya, itu banyak betul. Pak kejadiannya, Kak. Saya juga alami juga dulu, Pak. Nah, dan apa yang hilang itu bisa ditemukan dari alam gaib katanya. Dan katanya Betul. nyata. Mm-mm. Bahkan sebelum orang itu berbicara, dukun itu sudah memberitahu, kamu pasti kehilangan ini kan. Padahal orang itu belum memberitahu loh. Jadi misalnya Kak Wida datang kepada saya, sebelum Kak Wida ngomong, saya sudah tahu maksud dan tujuan Kak Wida. Dari mana saya tahu? Dari alam gaib. Nah, apakah memang setan itu maha tahu? Nah, kembali lagi, Alkitab menjelaskan, kalau kita lihat Alkitab, hanya Allah yang maha tahu, setan tidak tahu. Lalu mengapa bisa terjadi yang demikian-demikian terjadi? Nah, kasusnya adalah seperti misalnya Kak Wida belum ngomong-ngomong, tapi saya sudah tahu, atau dukun itu sudah tahu. Sebenarnya setan itu tidak maha tahu, tapi mengapa Kak Wida belum ngomong saya sudah tahu atau dukun itu sudah tahu? Karena setan di belakang Kak Wida dengan setan di belakang saya saling memberitahu kerjasama, hanya Kak Wida tidak tahu. Lalu setan itu memberitahu saya, sehingga Kak Wida belum ngomong apa-apa. Saya sudah tahu. Kak Wida pasti punya pergumulan ini kan? Butuh ini kan? Begini kan? Iya Pak. Ada begitu. Dan banyak orang kena tipu yang demikian. Apalagi barang kehilangan. Ya setan kan ada di sekitar. Setan itu bukan hanya satu. Tapi ada banyak. Jadi mereka itu punya teman yang saling kerjasama yang tujuannya untuk menyesatkan manusia. Makanya Yohanes 10 ayat 10 itu mengatakan setan itu, pencuri itu datang membunuh dan membinasakan. Nah, itu yang pertama. Bagaimana dengan masa depan? Sebenarnya waktu Bu Dewi itu percaya, tapi amin tadi amin kepada Tuhan ya, Bu, bukan amin kepada setan ya. Waktu dia mengatakan bahwa Bu Dewi 3 bulan lagi akan dapat mobil Ferrari, dan ternyata dapat 3 bulan kemudian. Sebenarnya bukan karena setan maha tahu. Meskipun kenyataannya Bu Dewi dapat. Tapi waktu Bu Dewi percaya akan hal itu secara tidak langsung, dan secara langsung bahkan Bu Dewi menyerahkan jiwanya, hidupnya kepada setan. Dan setan itu berupaya bagaimana caranya mereka-reka. Bagaimana caranya Bu Dewi dapat Ferrari, dapat tanah, dan sebagainya. Setan yang bekerja, bukan dari Tuhan. Tetapi akibatnya jiwanya telah ditangkap oleh setan. Jadi apakah setan maha tahu? Tidak maha tahu. Semua berdasarkan tipu-tipu. Maka kita harus hati-hati terhadap tipuannya. Jadi hanya Allah yang maha tahu, tidak ada yang selain Dia yang maha tahu. Oke, kita masuk ke sifat Allah yang selanjutnya. Nah, ini sangat penting bagi kita, bahwa yang poin yang ketujuh, Allah itu berpribadi. Kita adalah orang-orang yang berpribadi. Amin. Amin.
Kita ini berpribadi. Kalau tidak berpribadi, maka kita ini semua robot atau benda mati. Nah, bahwa manusia itu berpribadi, Allah itu juga berpribadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa ciri-ciri pribadi? Pribadi itu identik dengan dia memiliki 3 ini, yaitu memiliki pikiran. Allah itu punya pikiran, Allah itu juga punya perasaan, dan Allah itu juga punya kehendak. Nah, ciri-ciri pribadi ini hanya 3 ini, pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, apakah kita punya pikiran? Apakah kita punya perasaan dan punya kehendak? Makanya kitalah disebut berpribadi. Jadi punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Allah itu punya pikiran. Apa bedanya manusia dengan hewan? Hewan itu tidak punya akal budi. Makanya hewan itu tidak berpribadi. Hewan juga bukan makhluk rohani atau makhluk roh. Memang hewan seperti minggu lalu ya, kalau tidak salah saya jelaskan juga. Hewan, bedanya hewan dengan manusia yang pertama, manusia itu punya roh, hewan tidak punya roh. Tapi hewan itu hanya hidup sekedar hidup. Kalau dia mati, selesai keberadaannya. Tidak ada lagi keberadaannya. Jadi kalau kita potong hewan, sudah nggak ada lagi eksistensi atau keberadaan. Tapi bedanya manusia, kalau manusia itu mati, selesai sudah. Tidak ada. Kalau manusia mati, fisiknya yang mengalami kebinasaan, tetapi rohnya itu masih berlanjut terus menerus. Itu yang pertama. Jadi manusia itu punya roh, hewan tidak punya roh. Yang kedua adalah manusia itu berpribadi, hewan tidak berpribadi. Manusia punya akal budi, hewan tidak punya akal budi. Saya kasih contoh. Hewan atau misalnya burung yang baru berapa bulan menetas, dia bisa bangun sarang loh Bapak Ibu. Tapi sarangnya hanya begitu-gitu saja, sarangnya tidak berubah. Tapi manusia itu ketika dia bertumbuh, berkembang, dia punya akal budi. Rumahnya bukan hanya rumah yang sederhana, tapi dia bisa membangun rumah yang lebih mewah. Nah, itu bedanya. Nah, apakah hewan punya perasaan dan kehendak? Tidak. Manusia itu punya perasaan dan kehendak. Alat itu punya perasaan dan kehendak. Lalu apa yang dimainkan oleh hewan? Hewan itu memainkan namanya insting. Dia hanya bermain insting. Apakah hewan punya perasaan? Tidak. Lalu apa yang dimiliki hewan? Itu hanyalah insting. Ya. Insting. Misalnya ada seekor anjing ya. Seekor anjing di depan rumah. Lalu ada seorang anak sekitar kira-kira 2 bulan. Lewat, dan anak ini adalah orang lain. Yang kebetulan anak ini lewat depan rumah anjing itu. Tapi apa yang terjadi? Karena anjing termut ya. Jelas? Halo? Apakah suara Ya, jelas. Ya, Jadi, sudah. Misalnya saja hewan ya. Hewan itu anjing, misalnya anjing. Anjing itu terbiasa melindungi tuannya. Nah, hewan itu tidak bisa membedakan mana tuan, mana musuh, mana tuan. Dan mana yang harus dimusuhi, mana yang tidak harus dimusuhi. Misalnya ada kasus anjing, ada seorang anak lewat di depan, anak ini tidak pernah dikenali oleh anjing ini. Dan anak umur 2 tahun ini lewat depan rumah. Nah, karena anjing ini punya insting bahwa itu bukan tuannya, akhirnya dia menyerang anak yang 2 tahun itu. Nah, itu menandakan bahwa anjing itu tidak punya perasaan. Tapi dia memainkan instingnya. Nah, itu bedanya antara manusia. Nah, bagaimana dengan Allah? Manusia adalah gambar dan rupa Allah. Maka Allah itu juga berpribadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia punya pikiran, dia punya perasaan, dan dia punya kehendak. Di mana ayatnya? Amsal 15 ayat 3 tentang pikirannya, Yeremia 29 ayat 11. Saya mungkin ada yang bisa menolong Amsal 15 ayat 3, pikiran dan perasaan di Mazmur 33 ayat 5. Mungkin Bu Dewi nanti di Amsal 15 ayat 3, Ibu Fang Mazmur 33 ayat 5, dan Pak Acai di Mazmur 115 ayat 3. Oke, ada yang bisa menolong? Amsal 15 ayat 3. Iya. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amin. Amin. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat, orang baik. Kalau dia bisa mengawasi, tentu dia punya pikiran. Ya, jadi Allah itu mempunyai pikiran untuk mengetahui, mengawasi orang jahat dan orang baik. Bu Fang,
Mazmur 33 ayat 5. Hmm. Nah, Mana Bu? Ia senang kepada keadilan, hukum bumi. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Ya, ia senang. Allah senang. Artinya kalau senang dia punya perasaan senang. Artinya itu menandakan bahwa Allah itu punya perasaan. Allah itu bukanlah robot, tapi dia punya perasaan. Ada perasaan senang melihat umatnya ketika datang kepada dia. Dan berikut ayat-ayat yang lainnya juga nanti ya. Sekarang kita lihat di ayat yang kehendak. Mazmur 115 yang ketiga, Pak Acai, bisa Pak? Mazmur 115 ayat 3. Allah kita di surga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Amin. Ya. Ia melakukan apa yang dikehendaki. Jadi Allah itu punya kehendak. Jadi Allah itu berpribadi. Dia berpribadi. Amin. Dan kita adalah gambar dan rupa Allah. Dan kita adalah orang-orang yang berpribadi. Yaitu berkenaan dengan sifat Allah yang berpribadi. Sekarang kita masuk ke poin yang selanjutnya. Ya, ini poin yang terakhir dari sifat Allah sebelum kita masuk ke yang lain tadi. Allah itu Esa. Ini menegaskan bahwa Allah itu satu. Wujud Allah itu adalah satu dan tak kelihatan oleh manusia serta tak terhampiri. Nah, kalau kita lihat di Ulangan 6 ayat yang keempat. Saya minta tolong Pak Acai, Ulangan 6 ayat 4, Bu Fang Markus 12 ayat 28 sampai 30, Bu Dewi Galatia 3 ayat yang ke-20. Oke. Iya, Ulangan 6 ayat 4. ya. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Amin. Jadi perjanjian lama menyatakan Allah itu Esa atau Allah itu satu. Oke, sekarang ke Markus 12 ayat 28 sampai 30. Bu Fang? Markus 12 ayat 28. Lalu seorang ahli 12 28 30. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu. Dan semua, hukum manakah yang paling terbesar? Suaranya hilang ya? Iya. Oh, Udah. hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Ya, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Amin. Ya. Jadi Yesus sendiri dalam perjanjian lama tadi Pak Aceh sudah baca, dalam perjanjian baru Yesus juga mengajarkan Allah itu Esa. Jadi apakah orang Kristen menyembah dua Allah, tiga Allah? Tentunya tidak. Karena Yesus sendiri itu mengajarkan satu Allah. Allah itu Esa, dan barusan Ibu Fang tadi baca. Lalu bagaimana dengan maksudnya Yesus, terus ada Allah Bapa, ada Allah Roh Kudus? Nah itu bagaimana? Apakah itu Esa atau bagaimana? Nah, nanti akan kita bahas kalau malam ini sempat atau minggu depan nanti kita akan lanjut. Di Galatia 3 ayat ke-20, coba kita lihat lagi. Galatia 3 ayat 20. Galatia 3 ayat 20. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Amin. Allah adalah satu. Satu. Baik perjanjian lama, perjanjian baru, mengajarkan bahwa Allah itu satu atau Allah itu Esa. Nah, kalau di layar ini ada Ulangan 6 ayat 4 ya. Seperti yang sudah dibacakan Pak Aceh tadi ya. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi sifat Allah itu Esa. Tidak ada lebih daripada satu.
dan macam-macam sifat. Yang ke-9, sifat-sifat Allah yang lain. Itu masih ada banyak. Ada Allah itu maha ada, dan lain sebagainya. Mungkin di lain waktu kita akan pelajari sifat-sifat Allah yang lain ini ya. Nah, jika Allah itu satu. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita harus percaya Allah itu satu? Yang pertama adalah Allah itu harus satu, tidak boleh lebih daripada satu. Mengapa? Yang pertama adalah jika Allah lebih dari satu, maka dunia ini kacau. Karena apa? Karena akan adanya perebutan kekuasaan dan saling menonjolkan kehebatan masing-masing. Jadi kalau kita percaya Allah itu lebih daripada satu, maka satu dengan yang lainnya itu akan kacau. Karena antara satu dengan yang lain ada dewa A, dewa B akan saling berebutan. Dan saling menonjolkan kehebatan masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Allah adalah pencipta, tetapi di sisi lain kita percaya lebih daripada satu Allah. Katakanlah misalnya kita percaya ada 7 Allah. Misalnya nih. Pertanyaannya adalah, Allah mana yang pencipta? Dari ketujuh itu, Allah mana yang pencipta? Allah mana yang diciptakan? Yang kedua adalah, Allah mana yang harus tunduk kepada Allah yang mana? Jadi kalau kita punya 7 Allah, yang perlu dipertanyakan, yang mana yang dari yang ketujuh itu mana yang pencipta? Dan yang kedua adalah, Allah yang mana yang harus tunduk kepada Allah yang mana? Kalau di antara 7 Allah ini ada yang paling kuat dan mampu memerintah 6 Allah lainnya, berarti yang 6 lainnya bukanlah Allah. Itu dia. Itu yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga, mengapa kita harus percaya Allah itu satu? Tidak boleh lebih daripada 2. Tidak boleh lebih daripada 1. Poin yang ketiga adalah, jika Allah itu lebih daripada 1, maka Allah itu bisa dilokalkan, sehingga tidak bisa maha hadir. Tidak bisa hadir di seluruh alam semesta, karena dikuasai Allah lain. Misalnya, seperti kelas ya, ada Allah A, Allah B, Allah C. Jika kita mempercayai Allah itu lebih daripada 1, maka Allah A itu tidak bisa hadir di wilayah Allah B. Si A tidak bisa hadir di wilayah Allah B. Kalau misalnya si A bisa hadir di wilayahnya si B, maka si B bukanlah Allah. Nah, yang kemudian Allah A dan Allah B itu tidak bisa hadir di lokal A, di lokal B, dan di lokal C juga. Kalau memang dia benar-benar Allah. Jadi, kalau Allah lebih daripada 1, maka kita bisa lokalkan. Allah itu tidak maha hadir. Nah, kemudian poin yang keempat adalah, pencipta itu atau Allah itu memiliki otoritas yang penuh dan absolut. Jadi otoritasnya itu bukan hanya setengah-setengah, tetapi penuh, absolut, dan tidak terbatas atas ciptaannya. Dia mampu mengendalikan dan mengatur. Jika ada lebih dari 1 Allah, mereka memiliki kesetaraan, maka tidak ada satupun yang memiliki otoritas untuk mengendalikan atau mengatur yang lainnya. Karena mereka saling terikat dan terikat. Terkait dan terikat, maka hal itu artinya mereka terbatas. Jadi, kalau misalnya Allah itu lebih daripada 1, maka mereka tidak bisa saling mengatur. Si A tidak mungkin bisa ngatur B, si B tidak mungkin bisa ngatur A. Karena mereka sama-sama maha kuasa, menurut pandangannya masing-masing. Tetapi di titik kemudian, di titik yang sama-sama maha kuasa dan sama-sama tidak maha kuasa juga. Tidak maha kuasa, tidak kuasa karena si A tidak bisa atur B, dan si B juga tidak bisa atur A. Kalau memang dia maha kuasa, harusnya si A harus bisa ngatur si B. Harusnya. Tapi karena si B juga punya kuasa, maka si A terbatas. Begitu juga dengan sebaliknya. Si B juga terbatas, sehingga dia tidak bisa juga mengatur si A. Maka itulah beberapa alasan mengapa kita percaya Allah itu harus 1. Tidak boleh lebih daripada 1. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan iman Kristen yang percaya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Apakah kita menyembah 3 Allah atau bagaimana? Pada intinya kita tidak menyembah 3 Allah, tapi 1 Allah. Apa penjelasannya nanti kita akan lihat. Nah, mengapa Allah itu harus 1 juga? Dari Alkitab mengatakan bahwa tidak ada yang lain sehakikat dengan Allah. Tidak ada yang seperti Allah. Makanya kita percaya kepada Allah itu 1, karena tidak ada yang seperti Allah di dunia ini. Yesaya 44 ayat yang ke-6. Tolong Bu Dewi bisa baca. Yesaya 44 ayat yang ke-6. Ya, bentar, Kak. Dan Pak Acai di Yesaya 44 ayat 24 di poin yang kedua ini. Pak Aceh kayaknya itu Kak lagi keluar ikut doa rosario dulu tadi. Oh iya.
Atau siapa yang bisa? Bu Ada Fat? Bu Lilik, ada Kak Ananias. Oh ya, Bu Lilik, oh sudah ada masuk ya. Ada. Boleh minta tolong? Iya Kak, iya. Yesaya 44 ayat 6 ya. Mm-mm. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Amin. Jadi mengapa kita percaya Allah itu satu? Karena satu pernyataan Alkitab tadi kita baca, Allah itu satu, Allah itu Esa, Allah itu satu. Ya. Dan kemudian di poin ini kita dapati bahwa tidak ada yang seperti Allah. Makanya kalau ada yang seperti dia lagi, berarti Allah itu lebih daripada satu. Tapi Alkitab mengatakan tidak ada yang seperti sehakikat dengan Allah. Hanya Allah saja, hanya satu Allah saja. Yesaya 44 ayat ke-24. Yesaya 44 ayat 24. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Amin. Jadi Allah itu satu, dan Allah itu yang satu itu yang menciptakan dunia ini. Dan ketika dia menciptakan dunia ini, dia menciptakan tanpa bantuan siapapun. Dia menciptakan dengan sendirinya. Dan tidak ada yang dapat menandingi Allah. Jadi itulah alasan mengapa kita percaya Allah itu satu. Karena pernyataan Alkitab sendiri juga bahwa tidak ada yang maha kuasa selain daripada Allah. Nah, kembali kepada pertanyaan di awal. Jika Allah atau Tuhan itu satu, mengapa ada banyak agama? Nah, kita lihat dulu pengertian agama. Dan ini agama itu berasal dari Sanskerta, A yang berarti tidak, gamma yang berarti kacau, sehingga digabung agama berarti tidak kacau. Ya. Kemudian dapat disimpulkan juga bahwa agama itu adalah peraturan, yaitu peraturan yang mengatur keadaan manusia maupun mengenai sesuatu yang gaib, mengenai budi pekerti dan pergaulan hidup bersama. Nah, ini nanti saya dapat dari artikel repository IAIN Kudus. Jadi pengertian agama itu sederhananya adalah supaya tidak kacau. Dan pengertian agama itu bisa dikatakan juga adalah sistem yang mengatur kehidupan manusia supaya kehidupan manusia ini tidak kacau. Nah, tetapi perlu diketahui pengertian agama ini diciptakan manusia. Jadi agama itu pada intinya adalah sebuah sistem yang mengatur kehidupan manusia. Tetapi dalam kekristenan tidak berbicara tentang sistem agama yang dimaksud dalam teks yang ada di depan kita ini. Mengapa? Karena kekristenan itu tidak diciptakan oleh manusia. Dan kekristenan itu juga adalah bukanlah suatu sistem. Agama Kristen atau kehidupan kekristenan, kepercayaan kepada Allah dalam kekristenan, itu melebihi sistem. Jadi kekristenan itu bukanlah sistem, tetapi kekristenan itu berbicara bagaimana hubungan Allah dengan manusia. Jadi bukan sistem ya, meskipun nanti di dalam kekristenan itu ada sistem. Tetapi kehidupan kekristenan, inti kekristenan bukan berbicara tentang sistem atau tidak berbicara tentang tidak kacau ini. Tetapi kekristenan itu berbicara bagaimana hubungan Allah dengan manusia. Jadi kekristenan itu atau agama Kristen itu tidak diciptakan oleh manusia. Nah kan beberapa waktu lalu kita dengar, wah agama itu diciptakan oleh manusia. Ya, memang agama-agama di dunia ini diciptakan manusia. Tetapi perlu diperhatikan bahwa kekristenan tidak diciptakan oleh manusia. Dan kekristenan itu bukan diciptakan manusia. Kekristenan itu berbicara tentang hubungan Allah dengan manusia. Nah, kita akan lihat. Dari sekian banyak agama, Tuhan mana yang benar? Nah, kalau kita lihat dari penjelasan Bu Fang tadi, bahwa Adam dan Hawa itu pada mulanya itu hanya mengenal satu Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain. Maaf ya. Maaf, saya tutup sebentar.
kita kembali. Sebentar. Sudah kelihatan ya? Sudah, Kak. Jadi dari banyaknya agama, itu Tuhan mana yang benar dan agama mana yang harus kita anut. Nah, sudah kita pelajari tadi bahwa agama atau kekristenan itu bukanlah ciptaan manusia. Tetapi agama kekristenan itu juga bukan berbicara tentang sistem. Sehingga kekristenan itu tidak diciptakan oleh manusia. Nah, kalau kita lihat di sini, Adam dan Hawa itu pada mulanya itu manusia pertama. Bisa nggak dihilangkan ini? Nggak bisa hilang ya? Tuhan mana yang benar? Kalau kita lihat, Adam dan Hawa itu pada mulanya menyembah satu Tuhan. Hanya mengenal satu Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain. Tapi di mana kecelakaannya? Kok bisa manusia itu memiliki Tuhan-Tuhan yang lain? Itu diakibatkan sejak Adam dan Hawa berdosa. Setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka jatuh dalam dosa. Manusia menyeleweng dari Allah. Dan akhirnya menciptakan berhala. Ya, kalau kita lihat Roma 3 ayat 23 ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi penjelasan Bu Fang tadi sangat jelas ya. Bahwa manusia yang awalnya menyembah satu Tuhan itu bertolak dari satu Tuhan. Akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Karena keberdosaan itulah akhirnya mereka menciptakan Tuhannya sendiri menurut pandangannya sendiri-sendiri. Coba kita lihat Roma 1 ayat yang ke-21. Kita satu orang satu ayat ya. Saya mohon Bu Lilik ayat yang ke-21 lihat di layar saja. Pak Acai ayat yang ke-22, Bu Dewi ayat yang ke-23. Saya mulai dari Bu Lilik. Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ayat 22, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Lanjut. Ayat 23, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Amin. Ya, dari ayat 21 sampai 23 ini, kita bisa mendapati, awalnya mereka menyembah satu Tuhan. Tapi sejak mereka jatuh ke dalam dosa, karena dosa itulah, akhirnya manusia itu menciptakan Tuhan menurut pandangannya masing-masing. Ada yang mirip dengan manusia yang fana, ada dengan burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, binatang-binatang yang menjalar, bahkan batu lah, pohon lah, roh nenek moyang lah, dan lain-lain sebagainya. Jadi, jika Allah itu satu, mengapa ada banyak agama? Agama itu diciptakan oleh Allah, oleh manusia, tetapi Allah tidak menciptakan agama. Makanya kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada nggak Allah itu membawa agama? Kamu harus beragama ini, kamu harus beragama ini. Tidak. Ya. Jadi manusia yang menciptakan. Dari mana asalnya agama-agama? Ya daripada dunia. Bedanya dengan kekristenan apa? Bedanya dengan kekristenan, Allah sendiri yang mendatangi manusia yang berdosa, yang menciptakan agama-agama itu. Allah sendiri yang mendatangi agama-agama itu. Allah sendiri yang mendatangi adat istiadat kita di dunia ini. Allah sendiri yang mendatangi kita, memanggil kita kembali daripada kegelapan kepada terangnya. Maka kalau kita lihat di sini, Adam dan Hawa menyembah satu Tuhan. Yang kedua, Adam dan Hawa itu berdosa, dan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia menyeleweng daripada Allah dan menciptakan berhalanya masing-masing. Nah, kalau kita lihat di sini, setelah manusia berdosa, maka muncullah agama A, muncullah Tuhan atau agama B, muncullah Tuhan atau agama C, termasuk yang ateis. Ya, mengapa ada orang ateis? Termasuk itu, karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka ada penyembahan kepada batu, kepada pohon, kepada nenek moyang, dan lain-lain. Jadi, apa yang dilakukan oleh Allah? Justru Allah itu yang datang kepada manusia. Jadi, waktu manusia ini jatuh ke dalam dosa, inilah bedanya kekristenan. Meskipun ada orang menciptakan agamanya masing-masing, Tuhannya masing-masing, tetapi Allah tidak menciptakan agama. Tetapi dia justru mendatangi
manusia. Kalau kita lihat kasus Nuh, Allah sendiri yang mendatangi Nuh. Kasus Abraham itu bukan penyembah Tuhan murni loh. Abraham itu sebelumnya itu namanya Abram. Abraham itu sebelumnya namanya Abram. Abram itu juga menyembah berhala loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi dalam tengah-tengahnya dia menyembah berhala yang diciptakan oleh manusia, Allah mendatangi atau Tuhan mendatangi Abraham. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 12 ya. Allah berfirman kepada Abram. Bukan hanya sampai di situ. Coba saya lihat ya. Kejadian pasal 12 kalau tidak salah ya. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Jadi bukan manusia yang mencari Allah lagi. Tapi Allah lah yang mencari manusia. Mengapa kita bisa menyembah Tuhan yang benar? Dari sejarah. Sejarah mencatat Allah lah yang mendatangi manusia itu. Dan kalau kita lagi waktu dalam panggilan Musa, Allah lagi-lagi Allah yang mendatangi Musa. Ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia mencoba mencari Allah. Mustahil manusia bisa mencari Allah. Karena manusia itu sudah berdosa. Dan manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi mustahil manusia bisa mencari Allah. Tapi apa yang terjadi? Allah lah yang mencari manusia. Kalau Allah yang mencari manusia, apakah Allah tidak bisa menemukannya? Tentu dia bisa menemukannya. Karena dia adalah Allah. Nah, dari sejak Abraham sampai Musa, Allah terus memperkenalkan dirinya kepada umatnya. Dan makanya di dalam Keluaran 3 itu mengatakan, aku adalah aku. Bapak Ibu tahu makna aku adalah aku itu? Allah sedang mengatakan bahwa aku adalah aku. Maksudnya adalah tidak ada yang sebanding dengan aku. Tidak ada yang bisa diumpamakan dengan aku. Allah tidak mengatakan, waktu dia memperkenalkan diri kepada Musa, dia tidak mengatakan, aku itu seperti si Baal loh, aku itu seperti si ini loh. Enggak. Tetapi Allah itu mengatakan, aku adalah aku. Artinya tidak ada yang setara dengan dia, tidak ada yang sebanding dengan dia. Dibandingkan dengan Baal-Baal yang diciptakan oleh manusia, tidak ada yang sebanding dengan dia. Sehingga dia mengatakan kepada Musa, aku adalah aku. Maka sampailah pada puncaknya, Allah itu datang ke dalam dunia dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi mengapa kita bisa mengenal Allah yang benar? Dari mana kita mengenal Allah yang benar? Dari sejarahnya. Dan Yesus mengatakan Yohanes 14 ayat ke-6. Coba kita sama-sama baca ya. Yohanes 14 ayat ke-6. Coba kita buka mic kita ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah akulah jalan dan kebenaran dan hidup. dan hidup. Tidak ada seorang Orang pun yang pun yang datang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Jadi mengapa kita bisa menyembah Yesus bahwa itu dia adalah yang benar? Karena dia sendiri yang menyatakan dirinya kepada kita. Nah, ada orang bertanya begini, mana lebih dulu, adat atau agama? Bukan, adat istiadat atau Tuhan. Nah, beberapa waktu lalu saya diskusi, adat istiadat dulu Pak, baru Tuhan. Karena di adat kami, adat itu sudah berjalan lebih dulu, maka kekristenan itu baru bisa masuk. Lalu saya perbaiki logikanya, salah Pak. Tuhan dulu, baru adat istiadat. Karena adat istiadat itu sudah berjalan sekian lama, dan Allah tidak ada di dalam adat istiadat itu. Maka seolah-olah adat istiadat lebih dulu. Tuhan itu baru datang di kemudian. Tapi yang benar adalah Allah dulu, lalu manusia jatuh ke dalam dosa, lalu manusia menciptakan agamanya masing-masing, dan manusia menciptakan adat istiadat sendiri. Dan mereka hidup dalam kegelapan. Dalam kegelapan itu Allah mendatangi manusia. Maka dapat kita simpulkan, Allah yang benar mendatangi, memanggil, menerangi, dan menyelamatkan. Maukah kita berserah penuh? Daripada kesimpulan kita pada malam hari ini, dari mana, dari sekian banyak agama yang benar, dari mana kita tahu bahwa kita tidak salah menyembah? Pak Acai berdoa, tidak salah berdoa. Bu Fang tidak salah berdoa kepada Allah yang benar, kepada Allah yang dia sembah. Mengapa tidak bisa salah lagi? Karena dia percaya Allah yang dinyatakan dalam sejarah. Oke, minggu depan kita akan belajar tentang Allah Tritunggal. Dan bagaimana tentang Allah Tritunggal itu nanti kita akan bahas minggu depan. Dari pembahasan kita pada malam hari ini, adakah yang mau ditanyakan atau mengalami kebingungan?
Wah, jawaban Bu Fang 100 ya. Dapat poin tuh, Kak. Iya, karena kan manusia kan kecenderungannya kan sekarang itu kan pakai pengertiannya sendiri. Itu apa yang tadi dikatakan oleh Pak Firman. Memang awalnya mereka kan itu kan sejarahnya kejadian satu manusia itu kan memang diciptakan di relationship dengan Tuhan karena dia Tuhan kan Tuhan ya dari pohon sebetulnya pohon dari pohon kehidupan itu sebetulnya itu pohon 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 pengetahuan sebetulnya itu pohon kehidupan sebetulnya tapi karena Tuhan bilang cuma hanya satu yang kamu nggak boleh makan pohon pengetahuan yang baik dan benar kalau kamu makan kamu pasti mati gitu matinya sebetulnya bukan ini matinya langsung dia itu eh ya mati secara istilahnya tuh rohnya gitu terpisah dari Tuhan. Nanti di kemudian hari tentang kejatuhan manusia dalam dosa nanti kita akan bahas lebih dalam tentang akibat-akibat dosa. Jadi jawaban Bu Fang tadi sudah benar. Jadi mengapa ada banyak agama-agama? Itu akibat dari dosa. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu Fang, ada yang mau ditanyakan dari sifat-sifat Allah atau dari penjelasan tadi? Saya sih enggak sih tadi saya ada pertanyaan cuma saya kok jadi lupa tentang agama sih sebetulnya. Ah, Em, nanti kalau saya ingat nanti saya chat aja ya Pak Firman ya. Oke. Kalau saya ingat ya. Soalnya tadi udah ingat, cuma saya nggak tulis ya begitulah ngandarin pikir ngandarin lupa jadinya. Mengenai agama sih, mengenai agama tadi nanti kalau saya ingat saya chat. Oke, baik. Makasih ya Pak. Sama-sama, Bu. Bagaimana dengan yang lain? Dari kalau minggu lalu juga ada yang tersangkut pertanyaan di minggu lalu atau yang sudah nonton YouTube-nya di minggu lalu, 2 minggu lalu? Pak Firman ini nanti direkam ada rekamannya nggak Pak? Ada. Hmm. Nanti saya edit lagi mana yang penting-penting, yang tidak penting-penting nanti kita buang. Iya, kalau yang tadi soal yang alamat tahu saya setuju banget, tapi memang em, Allah itu memang maha tahu. Kalau setan itu nggak maha tahu. Ya sebetulnya kenapa setan nggak maha tahu? Ya setan itu kan kalau setan cuma hanya tahu masa lalunya kita, tapi dia nggak tahu masa depannya kita. Masuk isi hati Kalau kita dia tidak tahu. iya, apa yang menjadi isi hati kita dia tidak tahu kecuali kita itu ya seperti tadi Pak Acai bilang ya buka celah. Sebetulnya itu kayak ya sebetulnya kembali lagi ke Hawa gitu. Dia sebetulnya maha tahu ya memang nggak tahu tapi dia nanya gitu. Benar nggak kalau itu ngomong sama kamu pohon itu kamu nggak boleh makan, ya mancing gitu. Nah Ya. itu iblis itu. Sebetulnya nggak mau tahu gitu loh tapi karena itulah sifat iblis ya seperti kayak kita jadinya gitu bener nggak sih Ya, keingintahuan kita itu ya sebetulnya itu yang dari si ular si ular terus Hawa bilang iya gitu dia ketipu ya kita pun juga tipu. ikut ketipu aduh itu cuma hanya itu aja. Iya, Bu Fang. Nanti dinantikan pertanyaannya. Bagaimana yang lain? Bu Lili tadi mau ngomong? Nggak ngomong itu aja kan Bang tadi membilangkan direkam ya nanti dikirim gitu. Itu bagus Kak, itu untuk anak saya Kak. Tapi saya mendengarnya cuma hanya separuh aja terlambat karena habis dari tempat saudara Iya. sampai awal. Tapi memang Pak apa ya pengenalan kita akan Allah itu memang sangat penting sih memang Pak Firman. Justru semakin kita mengenal Allah kita semakin tahu gitu ya. Kalau kalau kita baca firman ya memang setiap hari sih harus itu sih. Nah di sini itu aja sih. Tapi sebetulnya itu awal mulanya itu memang dari kejadian kalau kita tahu dari awalnya itu ya penciptaan ya kayak memang manusia itu memang diciptakan itu sebetulnya kudus suci cuma dari pohon pengetahuan itu aja Adam itu gagal
Gagas sebetulnya dia nabi ya. Kemarin memang sempat saya lagi ngobrol-ngobrol gitu ya sama teman saya satu di Tangerang. Ya sebetulnya itu dia tuh sebetulnya Tuhan eh, menciptakan karena dia gagal makanya ada Adam yang kedua yaitu Kristus yang mengembalikan kita itu kepada apa hakikat Allah semula gitu. Itu ya memang ya memang saya sempat suka senang gitu ya kalau berdiskusi gitu. Jadi saya tahu oh itu ya ternyata itu dari pohon kehidupan, dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Sebetulnya itu pohon kehidupan. Cuma memang hanya ada buah yang dia nggak boleh makan. Itulah awal kejatuhan manusia itu. Sehingga tidak ada lagi manusia itu yang seperti memiliki kemuliaan Allah. Itu ya tadi benar ya apa yang disampaikan oleh Pak Firman di Roma berapa saya nggak terlalu hafal sih kehilangan kemuliaan Allah. Ya, Roma 3:23. Iya betul. Oke, terima kasih Bu Fang. Gimana yang lain? Ada yang Saya mau nanya, Pak. Oh iya, Saya mau nanya. iya silakan. Sekarang ini kan banyak di berita-berita tuh paranormal bilang, yang mungkin paranormal bilang bulan 6 ada kecelakaan pesawat, ternyata benar. Terus ada juga misalnya teman saya pergi ke paranormal, dia bilang, oh nanti lu misalnya beberapa bulan lagi akan punya anak cewek gitu. Tapi ternyata benar gitu. Nah itu gimana tuh, Pak? Nah, kembali lagi, kalau paranormal itu nonton pesulap merah, Pak. Dia bisa bongkar itu. Nah itu maksudnya dia dari hikmat dari Tuhan atau dari iblis? Nah, dari pertama dulu, kalau kita lihat penjelasan dari pesulap merah, itu misalnya, karena begini, karena Allah tidak mungkin merancangkan sesuatu yang kecelakaan. Dalam Yeremia pasal 11:29 ya, 11:23 itu ya. Yeremia 11 ayat 29 kalau tidak salah, atau Yeremia 29 ayat ke-11. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan aku memiliki, dan rancanganku adalah damai sejahtera, bukan mendatangkan kecelakaan. Jadi nubuatan paranormal itu ada kemungkinan mereka itu karena mereka memprediksi, Pak. Jadi mereka punya prediksi akan terjadi sesuatu itu, karena memang mau nggak mau pasti akan terjadi karena mereka punya prediksi tersendiri. Karena memang situasi alam, misalnya kok bisa terjadi bencana alam, situasi alam. Jadi kadang-kadang paranormal itu mereka memakai prediksi-prediksi BMKG misalnya, atau prediksi-prediksi ilmiah atau sains, dibungkus dengan ilmu-ilmu mereka tadi. Itu satu. Yang kedua adalah setan itu tidak bisa, ini dari ilmu perdukunannya, setan itu tidak bisa melaksanakan rencananya jika dalam satu kampung atau dalam satu keluarga itu ada yang percaya kepada Tuhan. Misalnya begini, di keluarga si Dodi misalnya, janganlah keluarga kita, keluarga si Dodi itu akan muncul sakit penyakit yang demikian, tanggal sekian demikian, atau di sedemikian nanti akan mati, dan sedemikian demikian. Nah, kalau rencana setan itu bisa terjadi hanya apabila seluruh keluarga itu percaya perkataan paranormal itu. Tapi kalau ada satu orang saja yang percaya dalam rumah tangga itu, maka nubuat itu gagal. Kenapa? Karena ada terang Kristus yang menerangi. Maka sama seperti di satu desa, atau misalnya satu desa, paranormal mengatakan satu desa ini akan mengalami kebanjiran. Tetapi kalau ada satu orang saja atau satu keluarga yang percaya dalam satu desa itu, tidak akan terjadi. Nah, kadang-kadang ada di daerah Indonesia, kadang-kadang mereka memelihara kutukan. Bagaimana mereka memelihara kutukan? Setiap tahun, tanggal sekian, bulan sekian, persembahkan kepala hewan atau kepala ini untuk menghindari bencana alam. Sebenarnya kalau satu orang saja yang percaya kepada Allah yang benar, dan Allah yang benar itu hanyalah Yesus Kristus, bersama dengan Allah Bapa dan bersama dengan Allah Roh Kudus, maka tidak akan terjadi demikian. Begitu, Pak. Oke, kalau yang itu yang dia bisa melamarkan akan punya anak misalnya, itu ada kejadian waktu itu, nggak tahu siapa, saya lupa. Begini Pak, setan itu tahu masa lalu kita. Jadi kebetulan keluarga itu sudah bersekutu dengan setan, dan setan tahu orang itu sedang mengandung.
Dan setan itu memberitahu kepada paranormal bahwa si ini akan punya anak. Atau si ini, karena teman setan itu tahu tadi bahwa kandungan itu cacat di dalam. Setan itu akan beritahu paranormal bahwa anak ini cacat di dalam. Kenapa? Karena setan juga tahu kondisi fisik sang ibu, misalnya sang keluarga itu bagaimana, mereka pola makannya dan sebagainya. Karena setan juga akan makhluk rohani juga. Tapi bukan setan karena maha tahu. Tapi karena mereka saling kerjasama antar satu dengan yang lain. Makanya saya katakan begini, apakah setan itu maha hadir? Hanya Allah yang maha hadir. Apakah setan ada di tempat saya? Ada. Di tempat Bapak ada setan? Di gereja ada setan? Di tempat kita sekalian ini ada setan? Ada. Tapi apakah setan maha hadir? Tidak. Tapi apa yang terjadi? Setan itu banyak. Temannya yang banyak. Yang bisa saling komunikasi. Makanya firman Tuhan itu mengatakan, tidak mungkin setan mengusir setan. Itu Yesus sendiri mengatakan. Tidak mungkin setan mengusir setan. Jika setan bisa mengusir setan, maka terpecah-pecahlah kerajaannya. Dan tidak bisa dapat bertahan. Jadi tidak mungkin setan mengusir setan. Misalnya begini, ada orang kesurupan datang kepada paranormal. Dan seolah-olah, saya mau ceritakan, ini kisah saya ya. Saya jumpa dengan seorang paranormal. Paranormal ini mempermalukan, kebetulan mereka dari gereja Katolik. Bukan mendeskripsikan gereja Katolik ya. Atau dari gereja Allah. Maksud kita buat Katolik. Ini pengalaman saya, Pak. Jadi dia paranormal ini mempermalukan seorang hamba Tuhan. Mempermalukan seorang hamba Tuhan. Sebenarnya bukan hamba Tuhan yang tidak punya kuasa. Cuman karena hamba Tuhannya tidak tahu metodenya. Dan kebetulan setan itu kerjanya luar biasa. Karena pelayanan terhadap pelepasan itu tidak bisa main. Jadi dia cerita dengan bangganya, dia menceritakan kepada saya waktu itu, mengatakan demikian, Pak, saya lebih hebat daripada si A, hamba Tuhan si A, dari gereja si A. Loh, kenapa? Waktu itu ada jemaatnya yang waktu pulang gereja itu kesurupan. Dan saya ini datang ke gereja, saya tidak masuk ke gereja, tapi saya berada di lapok tua. Ngerti ya maksudnya lapok tua ya? Kebetulan di samping gerejanya itu adalah, nggak jauh dari gereja itu ada lapok tua, ada tempat minum-minum. Jadi saya lihat waktu itu, waktu ada orang kesurupan itu, mereka panggil hamba Tuhannya. Ternyata hamba Tuhannya itu tidak bisa mengusir setan itu. Lalu akhirnya orang-orang melihat saya, dan mereka memanggil saya, dan saya pun mendatangi yang kesurupan itu, dan saya menyembuhkannya. Dan saya bisa mengusir setan. Artinya, saya lebih hebat daripada hamba Tuhan. Artinya, saya nggak perlu gereja Tuhan. Saya tidak percaya kepada hamba Tuhan. Sebab saya lebih berkuasa daripada hamba Tuhan. Karena latar belakang saya, keluarga saya itu ada, apa maksudnya, pernah dulu bermain dengan kuasa gelap. Akhirnya saya tahu. Jadi saya tahu intriknya. Pekerjaan setan sedikit lah, tidak begitu banyak. Akhirnya saya mengatakan, Pak, bukan karena hamba Tuhan yang tidak bisa usir setan, tapi mungkin memang Tuhan belum mengizinkan dia untuk mengusir setan, atau mungkin dia juga tidak tahu bagaimana metodenya mengusir setan. Tapi apakah Bapak betul-betul mengusir setan? Tidak. Saya katakan kepada dia, kaget loh. Buktinya saya bisa mengusir setan. Buktinya orang itu disaksikan banyak orang itu sembuh dan tidak dirasuk setan lagi. Lalu saya katakan kepada dia, tetap Bapak tidak usir setan. Karena Alkitab mengatakan tidak mungkin setan mengusir setan. Saya katakan demikian. Lalu saya katakan, mengapa Bapak sepertinya mengusir setan? Karena begini Pak, saya pernah dulu dalam dunia itu, keluarga saya itu pernah dalam dunia itu. Lalu saya berkatakan demikian. Sebenarnya Bapak bukan mengusir setan. Tetapi setan yang ada dalam diri orang itu, yang sedang kesurupan itu, sedang bekerja sama dengan setan yang ada di belakang Bapak. Dan setan yang ada dalam diri orang itu hanya ditenangkan sejenak. Tunggu nanti suatu saat pasti akan kesurupan lagi. Kaget dia. Waktu saya katakan kaget dia. Karena kita berkata begini Pak, tidak mungkin setan mengusir setan Pak. Hanya kuasa di dalam nama Yesus, orang bisa mengusir setan. Dan hanya mereka yang memiliki persekutuan dengan Yesus yang bisa mengusir setan. Selain daripada itu tidak bisa. Kalau Bapak bisa mengusir setan, saya katakan kepada, kalau Bapak bisa mengusir setan dan Bapak memperoleh kuasanya bukan daripada Yesus, maka sebenarnya Bapak tidak mengusir setan. Bapak hanya bekerja sama dengan setan yang ada dalam dirinya, karena mustahil setan mengusir setan. Karena Alkitab sudah menjelaskannya demikian. Jauh sebelum Bapak mempelajari tentang setan, Yesus sudah mengatakan, tidak mungkin setan mengusir setan. Kalau setan bisa mengusir setan, maka terpecah-pecahlah kerajaan setan. Jadi gitu, Pak Acai, lagi-lagi itu karena setan itu saling menipu kita. Hanya kitanya manusia ini yang dibodoh-bodohi sama setan.
Baik, thank you. Iya, Pak. Terima kasih Untuk untuk pertanyaan. pertanyaannya Pak Aceh. Oke, sudah malam ya. Gimana? Yang lain sudah pas? Oke, Kak Nadia sudah pas. Ya, Kak. Terima kasih, Kak. Kak. Terima kasih Pak Agus. Tinggal saya tunggu rekamannya, Pak. Oh, iya. Sampai Iya. jumpa di minggu depan. Di minggu depan itu ada juga PR. PR-nya, Pertanyaannya apa, Apa Pak? itu, Kak? pertanyaannya adalah, mungkin Bu Dewi sudah tahu ya, karena pernah dulu ya Bu belajar tentang alat hitung ini. Tapi kembali lagi kita koreksi untuk menguatkan kembali. Dan mungkin ada beberapa kita yang sudah belajar tentang alat hitung. Tapi tetap pertanyaannya adalah, apakah orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah orang Kristen menuhankan manusia atau mengangkat manusia jadi Tuhan? Sekali lagi, Pak. Yang pertama, Yang pertama, apakah apakah orang orang Kristen Kristen menyembah 3 Tuhan? tiga Tuhan? Iya. Yang kedua, Terus, apakah orang Kristen mengangkat manusia jadi Tuhan? Atau dengan kata lain, sudah Bu? ya, Atau dengan kata lain, ini masih pertanyaan kedua. Atau dengan kata lain, apakah orang Kristen mengangkat Yesus jadi Tuhan? Karena itu pertanyaan yang luar biasa di zaman sekarang. Sepertinya kita mengangkat Yesus jadi Tuhan. oke, Dan banyak orang menuduh kita mengangkat Yesus jadi Tuhan. oke, betul. Makasih. Minggu depan kita akan doakan saya supaya tidak ada kesibukan minggu depan. Seperti minggu lalu. Amin. Amin.